kepercayaan, trust internasional terhadap kita itu semakin baik. Itu ditunjukkan dengan perbaikan dari rating agency, baik itu Fitch Rating, baik itu Moody's, baik itu S&P, semuanya memberikan kenaikan kepercayaan terhadap kita yang dulunya belum masuk investment grade, sekarang masuk ke investment grade. Saya kira kepercayaan seperti itu yang harus menjadi optimisme kita bahwa pengelolaan moneter kita itu baik dan hati-hati. Pengelolaan fiskal kita itu baik dan juga hati-hati. Defisit di dalam anggaran juga semakin tahun semakin mengecil. Itu menunjukkan betapa sangat prudent, betapa sangat hati-hati kita dalam pengelolaan fiskal kita. Kalau berbicara itu mestinya pakai angka-angka. Sunatullah, tangan Tuhan. Jadi kalau saya bikin bisnis, saya budgetnya ugal-ugalan, maka yang dihukum saya mati. Tetapi ribuan perusahaan yang lain sama dengan saya tidak mati. Oke. Tapi kalau dalam yurisdiksi politik nggak begitu ya. Kalau Pak Misbahun mengambil satu keputusan yang berat, utang yang besar, itu tidak ada mekanisme sunatullah yang otomatis ya. Ya. Yang otomatis itu adalah checks and balance yang sekarang kurang diberi tempat ya. Itu banyak yang melakukan kritik terhadap itu. Jadi kalau pemerintah melakukan satu kebijakan utang ya, yang di luar porsi yang kuat ya, yang benar, maka dampaknya itu bukan kepada perusahaan, seluruh yurisdiksi hukum negara RI terkena dampak. Dan juga jangan hanya mengatakan utang itu rasio terhadap PDB saja. Ya. Itu juga rasionya terhadap ekspor. Ya. Itu sudah 250% rasio utang terhadap ekspor. Saat dia menyatakan saya default, saya nggak mampu bayar, hancurlah negara-negara yang ngutangin. Ya. Jadi itu juga ada muatan politis. Utang tidak sesimpel itu. Utang dipakai untuk strategi. Jokowi presiden terburuk sepanjang masa. Karya terbaiknya hanyalah ngutang, kehancuran Indonesia di depan mata. Sindir keras Jokowi, Niko Silalahi. Karya terbaiknya hanyalah utang negara. Terkini.id. Pegiat media sosial, Niko Silalahi melontarkan sindiran keras terhadap Presiden Jokowi. Ia mengatakan, karya terbaik mantan wali kota Solo itu hanyalah utang negara. Sindiran Niko Silalahi terhadap karya Presiden Jokowi itu ia sampaikan lewat cuitannya di Twitter seperti dilihat pada Minggu 8 Mei 2022. Selain utang negara, Niko Silalahi, karya terbaik Jokowi lainnya selama menjabat yakni menaikkan harga BBM, gas, listrik, dan minyak goreng. Ia pun menantang siapapun pihak yang bisa membantah pernyataan soal karya terbaik Presiden Jokowi selama menjabat 2 periode itu. Karya terbaik Jokowi hanyalah utang negara yang ugal-ugalan serta menaikkan harga BBM, gas, listrik, minyak goreng, dan lain-lain. Ada yang bisa bantah, ujar Niko Silalahi. Pada postingan sebelumnya, Niko juga melontarkan sindiran tajam terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Dalam unggahannya itu, Niko mendesak Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri sebab menilai kebijakan Jokowi hanya bisa menyengsarakan rakyat. Niko mengatakan hal itu saat menanggapi Jokowi yang menyoroti ironi Indonesia produsen minyak sawit terbesar tapi malah kesulitan mendapatkan minyak goreng. Menanggapi sorotan Jokowi itu, aktivitas politik ini merasa ironis melihat Jokowi terus mengkritik dirinya sendiri sebagai presiden. Dengan nada menyindir, Niko Silalahi meminta Jokowi untuk mendesak dirinya agar mundur dari jabatan presiden. Saya lebih ironis lihat Bapak hanya mengkritik presiden. Ayo Pak, desak presiden segera mundur sebab kebijakannya hanya menyengsarakan rakyat.
Ocehan terakhir hanya menyengsarakan petani kelapa sawit skala kecil tapi menguntungkan pemilik UGU dan pabrik kelapa sawit. Iya gak sih, ujarnya. Jokowi presiden terburuk sepanjang masa sejarah berdiri Indonesia. Bagi Mujahid 212 ini sebuah fakta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dianggap sedari awal terkesan memaksakan diri memimpin pemerintahan negara, sementara di satu sisi memiliki kemampuan yang terbatas. Itulah sebabnya Jokowi dinilai sebagai presiden terburuk sepanjang masa sejarah berdirinya negara Indonesia. Menurut pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis, Jokowi diadapkan memaksakan diri untuk memimpin negara ini. Ini sebuah fakta. Mentang-mentang rakyat negeri ini bersabar, tidak berupaya serius menurunkan paksa dirinya di tengah jalan, malah seperti ngelunjak. Kepingin tambah periode dari masa terakhir jabatannya dari 2024, walau dengan pola manuver tidak beradab dan langgar konstitusi, ujar Damai kepada kantor berita politik Ermol Minggu. Damai menilai Presiden Jokowi mempunyai gaya pedagang obral sana sini untuk agenda yang tidak jelas manfaatnya bagi rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan pribadinya. Walau yang bocor anggaran keuangan negara bukan uang para cukong, malah jadi bancakan oligarki. Dan para menteri pun kebagian rezeki. Harta bertambah entah dari mana asalnya, dan dirinya seperti tidak memikirkan nama baik masa pemimpinnya serta pertanggungjawaban kepada terhadap sejarah, moral dan hukum, terang Damai. Damai lantas membeberkan sejumlah kegagalan Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia sejak 2014 hingga periode kedua ini. Kata Damai, Jokowi merupakan presiden yang banyak bohong dan umbar banyak janji secara transparan dan terus berulang-ulang tanpa malu. Meskipun ketahuan oleh masyarakat, Jokowi juga berbohong soal kabinet yang menjanjikannya akan menolak utang. Faktanya, banyak utang yang diambil dari rezim saat ini. Kemudian, Jokowi juga pernah berjanji soal ekonomi meroket dan garis kemiskinan ekstrim pada 2024 di bawah 0%. Nyatanya malah buat GNWU atau Gerakan Nasional Wakaf Uang, yang artinya pemerintahannya yang dia pimpin gagal mengelola tugasnya yang membantu ekonomi rakyat. Dan nyatanya kenaikan beberapa pajak serta naiknya harga sebagian jenis BBM jelas Damai. Damai menganggap harapan ekonomi meroket tersebut tidak akan tercapai karena sisa jabatan Jokowi kurang lebih hanya 2 tahun lagi. Mau pindah dan bangun IKN, ibarat usaha lebih besar pasak dari pada tiang. Minus di bawahnya sama sekali. Pelaksanaan dan penegakan regulasi amat parah yang dirinya lakukan dari yang kecil sampai dengan tertinggi, tutur Damai. Jokowi presiden yang dianggap melanggar aturan terdiri karena tidak berkemampuan atau tidak profesional. Imbauannya beberapa kali dibatalkan oleh menteri atau bawahannya. Tidak menekankan kepada lembaga hukum untuk melakukan penegakan hukum yang semestinya. Yang ada malah pembiaran, sambung Damai.